Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisiologi Pasca Panen Hasil Perikanan dengan saya Puspa Ayu Pitayati. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh morfologi ikan terhadap jenis produk olahan ikan. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam mengenai jenis produk olahan ikan, kita mengenal terlebih dahulu yang namanya morfologi ikan. Ya. Dapat kita lihat di sini diilustrasikan pada gambar ini adalah morfologi ikan. Apa itu morfologi ikan? Adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar suatu organisme, termasuk bentuk tubuhnya dan warna tubuhnya yang kelihatan dari luar. Di sini dapat terlihat bentuk tubuh ikan dari mulut hingga ke bagian ekornya. Kalau misalnya dilihat dari gambar realnya, dapat juga kita membedakan warna yang termasuk dalam morfologi ikan. Jadi morfologi ikan dan kimiawi ikan itu dipengaruhi oleh evolusi, jenis kelamin, umur, makanan, lokasi penangkapan, suhu air, musim penangkapan, dan aktivitas. Contohnya, misalnya jenis kelamin ikan betina dan ikan jantan tentu terdapat perbedaan morfologi, bentuk tubuh bagian luarnya itu terlihat berbeda. Tentu ada juga lainnya yang dapat dibedakan. Seperti misalnya kita lokasi penangkapan kita lakukan di perairan laut dan perairan tawar, kita akan menemukan morfologi ikan air laut dan air tawar itu jelas berbeda, termasuk komposisi kimianya juga. Entah. Ya, sangat mempengaruhi ya. Untuk pengelompokan ikan dapat dibedakan menjadi bentuknya berdasarkan bentuknya. Ada yang torpedo, pipih, dan panjang. Terus berdasarkan ukurannya itu ada yang bilang besar dan kecil. Untuk warna terdiri dari putih, merah, kuning, coklat, abu-abu, dan sebagainya. Untuk kandungan lemak protein, ada protein rendah lemak seperti ikan kod, rockfish, dan flounder. Untuk komposisi kimia ikan secara umum, ini terdiri dari 83% air, 20% protein, yang terdiri lagi menjadi 30% sarkoplasma, 80% protein, 3% myofibril, protein jaringan ikat, dan 4% lemak, 1% mineral. Ini adalah komposisi ikan secara umum. Jika kita bicara bentuk tadi, ini dapat dilihat di gambar sini, bagian gambar sebelah sini. Di sini dapat dilihat ada poin A hingga poin H. Kalau dilihat dari bentuknya, itu poin A ini termasuk fusiform atau bentuk torpedo. Sementara bagian B itu adalah kompres, ya, yang berarti pipih. Terlihat ikannya itu lebih pipih ya. Bagian C itu seperti ikan pari itu termasuk depres atau picak. Bagian D, contohnya ikan sidat ini termasuk bentuk ular atau anguilliform. Sementara kalau bagian E itu adalah filiform, bentuk tali, kelihatan seperti tali tipis seperti itu ya. Untuk yang bagian F itu termasuk taniform, bentuk pita, kelihatan lingkarannya seperti pita seperti itu ya. Bagian G itu adalah saggitiform, bentuk panah, kelihatan kalau misalnya kita siap memanahkan anak panah itu ya, lebih lancip bagian depannya. Terus bagian H itu adalah globiform, bentuk bola, kelihatan lebih bundar. Untuk bagian ikan ini, jika ditinjau dari struktur dan morfologinya, itu ada ikan demersal.
yang terdiri dari ikan bentik yang hidupnya di dasar perairan, ikan bentopelagik yang hidupnya di antara permukaan dan wilayah dalam perairan. Sementara ikan demersal itu adalah hidup dan makan di dasar perairan. Ikan ini umumnya banyak terdiri dari ikan daging putih. Selain itu, ikan umumnya itu memiliki minyak hati yang menjadikan dia mampu melayang. Untuk ikan konsumsi ini, karena ikan konsumsi ini biasanya, kalau untuk ikan konsumsi ini biasanya bersifat kekar, karena terdapat otot-otot yang sering bergerak, itu yang biasa dijadikan untuk ikan konsumsi ya, yang mudah ditangkap maksudnya, seperti itu. Ikan dilindungi oleh kulit, epidermis, lendir, dan dermis. Terus ada lapisan di antaranya yang dapat merefleksi warna, jadi membuat ikan itu memiliki beberapa macam warna. Jadi ada bagian lapisan yang menyebabkan ikan itu dapat memiliki bermacam-macam warna. Jadi di sini ya ada ikan yang bernilai ekonomis. Yang pertama, jenis ikan yang umumnya untuk industri surimi. Jadi kalian tahu surimi itu ikan yang daging ikan yang setelah dihancurkan, ya, posisinya dia dihancurkan. Jadi seperti ikan kuniran, ikan mata goyang, selar, dan layaran dengan berbagai ukuran. Jadi ada beberapa macam ukuran ya dari ikan surimi ini. Jadi dari produk surimi maksud saya. Untuk daya tarik ikan, biasanya ikan yang untuk dijadikan surimi ini bentuk tumbuhnya itu ada yang bulat dan berduri. Terus kemampuan dari kulit ikan ini bisa mengembung ketika menghadapi stres dan gangguan dari luar. Tubuh ikan memiliki corak berupa total hitam permukaan. Tubuhnya dilapisi sisik-sisik kecil. Dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan kulit. Ini maksudnya dari daya tarik ikan ini, ikan yang khusus untuk ikan buntal ya. Ini mencirikan dari ikan buntal untuk daya tarik. Contoh dari daya tarik ini. Tadi ada yang untuk industri surimi, yang ini untuk yang ada yang untuk menyamakan kulit. Jadi yang bagian kedua ini maksudnya ini adalah daya tarik untuk ikan khusus ikan buntal. Jadi nanti bagian slide saya akan diperjelas. Dia dapat kulitnya itu karena kulitnya itu ya bersifatnya terlalu elastis ya, itu sulit untuk dikonsumsi juga. Jadi dia sangat cocok karena keras juga. Dia sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai penyamakan dalam industri penyamakan kulit. Jadi di sini kita lihat nih, yang pertama lambung. Ciri ikan secara umum juga lambung dan dinding usus mengandung sejumlah kelenjar mikroskopis. Dia mengeluarkan di sini, kalau dilihat nih pada bagian sini. Jadi ikan ini dinding dan lambungnya itu mengandung kelenjar mikroskopis. Jadi bagian yang biru ini adalah untuk mempermudah kalian membaca inti dari kalimat. Berarti ada di bagian lambung dan dinding usus itu terdapat kelenjar mikroskopis ya. Dia itu mengeluarkan enzim pencernaan. Jadi setelah masuk makanannya itu baru dikeluarkan enzimnya gitu. Dan
Untuk ikan yang bertulang belakang banyak, bonifish itu enzimnya tidak hanya diproduksi oleh lambung dan usus tapi juga oleh pyloric sessile, organ pencernaan, jadi yang menempel pada usus dekat bagian bawah lambung. Jadi selain dari lambung dan dinding usus juga ada organ pencernaan yang menempel ya. Jadi dia posisinya di dekat bawah lambung, di bawahnya lagi, di dekat bawah lambung. Itu berbeda dengan struktur tubuh pada manusia yang ini ada organ pencernaan lainnya selain lambung dan dinding usus. Gitu. Organ ini tidak banyak ditemukan pada kelompok vertebrata atau bahkan ikan yang bertulang rawan. Jadi dia hanya ditemukan pada ikan yang bertulang banyak. Banyak ya, kalau yang bertulang banyak ini dapat kita contohkan seperti ikan mas, itu kan banyak tulangnya. Nah, jadi dia ditemukan ada organ pencernaan lain. Bentuk dan jumlahnya itu berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Dari seluruh daging ikan yang dihubungkan ke tulang rangka, jadi ada ikan yang melekat tidak hanya pada tulang rusuk tapi tulang rusuk dorsal, maksudnya bagian punggung dan perut, tapi juga ada yang melekat pada tulang intramuskular seperti rambut. Jadi ada tulang yang seperti rambut, dia melekat tidak hanya pada punggung dan perut tapi ada juga yang tulang seperti rambut gitu. Tapi ini biasanya sering mengganggu konsumen, jadi sering banyak dihilangkan, diusahakan untuk dihilangkan tapi itu sulit untuk dihilangkan. Kalau untuk ikan ini biasanya mudah sekali asalkan pemasakan bertekanan tinggi. Jadi mudah sekali dia menjadi lunak. Kalau ikan yang ada dia melekat pada rambut gitu, ada tulang rambut seperti itu, dia mudah untuk menjadi lunak dengan pemasakan tinggi dan tekanan tinggi dengan teknologi presto seperti itu. Sebagian besar yang dapat dimakan adalah bagian otot itu, otot lateral. Ingat ya yang kemarin, otot itu bagian penyusun komposisi besar dari daging. Jadi kalau kita bicara otot ya itu daging, banyak juga orang mengenalnya yaitu daging. Bagian yang dapat dimakan ini adalah otot luarnya yang terdapat di sekeliling tulang belakang. Jadi ini lebih spesifik lagi bercerita tentang tulang sebenarnya, untuk pengetahuan saja. Jadi di sini ada pembagian dari otot lateral ini ada 4, ada sekat vertikal, horizontal maupun lembaran tipis jaringan ikat. Jadi setiap bagian memiliki struktur seperti urat kayu. Unit dari kayu disebut miomer yang antara lain satu dengan lainnya itu adanya penghubung yang namanya mioseptum. Jadi mioseptum itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, apa itu miomer, apa itu mioseptum. Ketika otot ikan ini dimasak, jadi adanya jaringan pengikat yang mengalami gelatin. Jadi dia menjadi serpihan-serpihan yang terkoagulasi dan terpisah-pisah. Jadi dia seperti kayak penggumpalan gitu ya. Jadi di sini masih membahas tentang miomer. Seperti dengan pertemuan sebelumnya, miomer itu terdiri dari serat-serat otot dan itu terikat bersama pembuluh darah serta serabut saraf ya oleh jaringan pengikat. Panjang serat otot itu hampir sama dengan miomer dan juga panjang tulang belakang. Ini dapat juga kalian kaitkan jika kalian sudah memahami pada pertemuan sebelumnya
miomer, apa itu mioseptum. Jadi mudah untuk kalian mengilustrasikannya seperti itu. Ini untuk pengetahuan saja. Jadi otot ini sama seperti otot atau daging itu ada yang namanya daging merah dan daging putih. Ini diulas kembali pada pertemuan ini. Otot gelap itu adanya otot berwarna merah yang terletak di sepanjang badan di bawah kulit. Itu ada yang letaknya di sepanjang badan bawah kulitnya. Ada yang bagian tengah-tengah tulangnya, ada tulang perutnya ada seperti itu, ada yang bagian tengah-tengah seperti itu. Dan fraksi otot gelap bervariasi. Yang paling rendah itu 1 hingga 2% pada ikan berdaging putih. Jadi kalau misalnya untuk ikan daging putih ada sebenarnya persentase untuk otot gelapnya, cuma paling rendah itu sekitar 1 hingga 2% itu. Ada yang paling tinggi itu sekitar 20%. Untuk ikan yang berdaging merah itu 20% mencapai presentasenya. Untuk otot gelap itu kadang ada permasalahan selama pengolahan karena banyaknya kandungan lipid atau kromoprotein seperti mioglobin, hemoglobin yang dapat berperan sebagai prooksidan bagi lipid. Jadi kalau misalnya tidak hati-hati, prooksidan itu adanya nanti kalau misalnya gini ya, lipid itu kan lemak. Jadi prooksidan itu dia lebih untuk menstimulasi yang namanya proses oksidasi. Jadi jika ada proses oksidasi itu pengikatan oksigen ya. Jadi ketika ada proses oksidasi bercampur dengan lemak, otomatis itu akan cepat menimbulkan ketengikan gitu di sini. Jadi kemarin sudah di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas antara daging merah dan daging putih itu pembedanya adalah mioglobin. Ini yang terjadi di otot gelap atau otot merah. Jadi struktur mikroskopisnya terdiri dari aktin dan miosin. Jadi miofibrilnya itu protein miofibrilnya itu serat-serat yang tipis ya. Jadi ada yang namanya aktin, ada yang miosin, ada yang miofilamen tipis yang disebut aktin dan miofilamen tebal yang disebut miosin. Ada aktomiosin, gabungan dari keduanya. Ada yang tropopin juga. Jadi ATPase daging itu ada terjadi dalam daging, itu adalah penggabungan kembali pada ikan. ATPase enzim ya, enzim ATPase ini enzim pada daging ikan. Dia dapat bergabung kembali pada ikan yang lebih cepat daripada mamalia. Jadi penggabungan daging itu berkat adanya ATPase daging ikan, dia akan lebih cepat bergabung daripada mamalia. Jadi misalnya ada kerusakan gitu seperti itu, dia akan lebih cepat bergabungnya daripada yang mamalia daratan ya gitu. Penyebab utama daging putih dan daging merah ini jelas, ini ada jumlah dari pigmen mioglobin yang menjadi pigmen utama yang terdapat pada daging merah. Dari sisi protein di sini kalian dilihat sini ya, kalau misalnya kita bicara tentang protein di sini, protein di sini kalau dilihat protein kita dibedakan nih dari sifat klarotanya. Ada protein sarkoplasma, miofibril, dan protein jaringan ikat. Kenapa kita harus bicara seperti ini? Morfologi ikan, bentuk ikan itu tidak lepas dari namanya komposisi kimianya.
Makanya kita bicara juga tentang komposisi kimianya. Jadi protein di sini dari sifat kelarutannya ini ada yang namanya protein sarkoplasma, protein myofibril, dan protein jaringan pengikat. Jadi ini dapat dilihat kalau dia larut dalam air. Kalau misalnya protein sarkoplasma, myofibril sebaliknya dia tidak larut dalam air, sementara tidak larut dalam air dan garam ya maksudnya. Kalau sarkoplasma ini hanya larut dalam air, myofibril itu tidak larut dalam air dan dalam garam, sementara kalau protein jaringan pengikat ini adalah tidak larut air dan air garam. Jadi keduanya dia tidak larut. Ini contoh-contohnya bagian kolom ini. Jadi ada yang namanya kalau sarkoplasma ini adalah mioglobin, hemoglobin, globulin. Kalau bicara tentang itu dia itu protein, kaitannya dengan protein. Jadi morfologi, kita bicara tentang morfologi itu tidak lepas kaitannya dengan komposisi kimia, karena di situ berkaitan dengan daging itu ada komposisi kimianya, penyusunnya yang membedakan antara daging merah dan daging putih. Nah ini kita bicara protein itu yang membedakan daging merah dan daging putih, terutama untuk protein mioglobin. Jadi kita bicara tentang protein, ini dibedakan dari sifat kelarutannya. Kalau untuk yang golongan protein myofibril ini ada aktin, myosin, aktomyosin, dan sebagainya. Kalau untuk jaringan pengikat ini adalah jaringan yang biasanya berubah karena suatu sifat kondisi sekitarnya itu adalah asam dan basa. Protein myofibril ini sebagai emulsifier. Nah ini jadi dari morfologi kita bicara ya, dari morfologi terus erat kaitannya dengan bentuk, dan bentuk itu juga kaitannya dengan komposisi. Nah, jadi di situ komposisi kimianya kita harus kenali dulu, karena di situ kaitannya nantinya saling terkait untuk kita tahu bagaimana cara pengolahannya, cocok seperti apa. Jadi saling berkaitan. Nah ini contohnya untuk yang banyak mengandung protein myofibril ini. Jadi kalau misalnya dia banyak serat-seratnya, myofibril ya, banyak serat-serat daging, ini bisa digunakan untuk pengolahan daging seperti sosis dan pempek. Itu cocok sekali. Namun jika yang myosin, jadi 60% dari myofibril ini bersifat globular jika terjadi polimerisasi. Jadi kalau ada polimerisasi itu akan menjadi fibrose. Kalian nanti bisa lebih detail ini yang namanya fibrose atau globular ini dapat di search globular, di search saja ya di sini, karena kita tidak akan membahas lebih lanjut di sini, kita hanya sebagian permukaannya saja. Ini karena ini udah masuk ke bentuk molekul yang namanya globular dan fibrose ini. Terus ada dari penelitian khas 1988 bahwa tingginya nilai pH ini berpengaruh juga ya. Nilai pH awal ikan sangat berpengaruh pada jumlah glikogen yang ada pada kekuatan daging, yaitu protein, asam lemak, asam laktat, dan itu juga tergantung pada spesies ikan. Glikogen itu ya protein, glikogen.
untuk daging. Biasanya glikogen ini jaringan pengikat pada daging. Bahan komposisi kimia pada daging ikan. Jadi glikogen ini membentuk kekuatan pada daging, dia yang membentuk kekuatan pada daging. Jadi di situ adanya protein, asam laktat dan sebagainya. Untuk yang ini contohnya, misalnya kita contohkan nih ya, untuk kita langsung beralih ke morfologi. Kita kenal tuh ada yang namanya ikan tuna besar, ada yang namanya ikan tuna kecil. Tadi kalau misalnya pengelompokan ikan, morfologi ikan itu kan ada yang namanya ikan yang besar, ada ikan kecil. Nah ini kita contohkan tuna juga kalau misalnya berdasarkan ukurannya ada yang namanya ikan besar dan akan ada yang ikan kecil. Nah ikan tuna besar ini ada yang namanya madidihang, ada tuna besar, tuna mata besar, tuna albacora, ada yang namanya tuna sirip biru. Contohnya ini untuk tuna madidihang, albacora, tuna mata besar dan tuna sirip biru. Ini sebenarnya ada contoh video untuk struktur serat otot ya, tapi nanti akan saya tampilkan di bagian akhir. Nah ini kita lebih contoh untuk ke satu spesies saja ya, misalnya morfologi ikan tuna di sini. Ini tuna itu, kalau tadi kan di awal sudah dijelaskan kalau warna itu termasuk bagian dari morfologi. Jadi di sini morfologi ikan tuna itu warnanya kehitaman pada bagian punggung dan berwarna keputihan pada bagian perut. Dia bentuknya cerutu menyerupai torpedo, tertutup oleh sisik-sisik kecil. Ada sisik kecil, bagian tuna ada sisik kecil dan tipis ya. Umumnya punya panjang antara 40 sampai 200 cm dengan berat antara 3 sampai 130 kg. Daging yang dimiliki itu umumnya warnanya merah muda sampai merah tua. Nah ini tergolong daging merah, banyak mioglobinnya. Otot tuna lebih banyak mengandung mioglobin daripada ikan lainnya per kilogram ya. Nah kalau ini tadi sudah kita dijelaskan tentang morfologi ikannya. Jadi di sini kan kita lihat nih, dengan morfologi kita bisa tahu bagian dagingnya didominasi daging merah atau daging putih di sini. Jadi dengan seperti itu, dengan komposisi atau bagian-bagian dari tuna itu kan kita bisa memprediksi ikan ini bisa diolah seperti apa secara ini ya. Kalau secara permukaan, maksudnya belum secara komposisi kimianya, bukan dari permukaan kan kita bisa lihat dia lebih banyak mengandung daging atau tidak. Kalau dia umumnya di sini udah beratnya udah mencapai ini, berarti kan pemanfaatannya itu lebih enak untuk menjadi olahan. Jenis dagingnya juga merah atau putih itu juga kita itu menentukan produk apa yang cocok untuk digunakan. Nah ini bentuk olahan ikan ini ya, ada yang bentuk olahan ikan macam-macamnya nih. Ada yang namanya wall. Jadi bentuk ikan ini utuh, dia dibekukan. Jadi dibekukannya satu persatu. Jadi maksudnya ini
cara, walaupun diletakkannya sama, tapi dia akan membeku secara satu persatu dari ikan itu akan membeku tanpa disatukan ya. Terus dia itu habis itu seperti yang biasa dilakukan oleh nelayan ketika dia menangkap ikan, jika dia tidak langsung dimanfaatkan atau tergantung pemesanan, biasanya kan ikan tersebut itu pemesanan yang utuh ya, maksudnya ikan tersebut itu setelah ditangkap langsung dibekukan langsung tanpa ada tindak lanjut atau perlakuan khusus yang lainnya, misalnya pemotongan dan sebagainya. Itu adalah bentuk utuh dari olahan tuna. Yang kedua, ada bentuknya gill dan gutted. Jadi ini adalah bentuk ikan, dia tuh untuk pembekuan ikan ini, maksudnya dia ini memang dibekukan satu persatu, tapi dia dalam blok ya. Jadi per blok misalnya dalam satu penangkapan sudah dibekukan gitu, udah dikelompokkan satu persatu seperti tadi. Tapi dia itu harus disiangi dulu gitu. Nanti penangkapan berikutnya juga seperti itu. Jadi per blok penangkapan berikutnya juga nanti setelah ditangkap dia tidak langsung sekali penangkapan ya, maksudnya dia tidak langsung dibekukan, tapi dia harus disisiki atau disiangi isi perut dan perutnya, itu gill and gutted. Jadi ini adalah bentuk olahan yang gill and gutted. Untuk yang ketiga, ini mengenai fillet. Fillet itu pembekuan tuna. Sebelum dibekukan, dia diiris terlebih dahulu dagingnya, dibelah sama besar tulangnya itu, jadi dia tuh sejajar dengan tulang dan punggungnya. Jadi bentuk fillet seperti ini. Tulangnya itu disisihkan, dihilangkan. Jadi dia dibelah dua sama besar, diiris, terus diambil dagingnya saja. Jadi sisi kanan dan sisi kiri daging itu sama besarnya. Seperti itu. Jadi cukup cuma daging saja. Untuk yang bagian keempat, ini adalah bentuk loin. Jadi ikan itu sebelum dibekukan dia terlebih dahulu difilet tadi ya, tapi dia hanya bagian seperempatnya saja dari daging ikan. Misalnya dia panjang, dia akan dipotong melintang. Jadi ini kalau yang ini masih dibelah dua seperti ini. Kalau yang fillet ini ya irisannya sama besar utuh dari maksudnya utuh daging ya, tapi masih ada di kedua sisinya, masih ada sisinya masih ada dari diiris dari punggungnya, tulang punggungnya sama sejajar. Nah kalau yang loin itu dipotong lagi dagingnya, diambil lagi seperempat bagiannya saja seperti ini. Bisa dari ngambilnya bisa dipotong dari sini atau ke sini seperti itu ya, ke sini itu bentuk-bentuk loin gitu ya, gitu ya. Itu untuk yang loinnya. Ini jadi irisannya. Kalau panjang dia potong lagi aja melintang gitu. Jadi yang didapat utuh dagingnya saja, daging yang lebih minimize lagi dari yang ukuran fillet. Untuk yang kelima adalah segitiga. Nah ini lebih mengerucut lagi irisannya lebih bentuk segitiga. Jadi sebelum
sebelum dia dibubuhkan dia diiris dulu bentuknya seperti ini, segitiga, dengan disesuaikan dengan keadaan ikan dan ukuran yang telah ditentukan. Ini biasanya untuk siap saji ya, biasanya seperti ini, siap saji, ready to cook. Untuk di bagian 6 itu merupakan stick. Nah, ini irisannya itu sedikit berbeda dengan bentuk segitiga ini, irisan stick. Jadi dia itu dari bentuk loin yang tadi, loin yang ini baru diiris-iris secara melintang tegak lurus dengan ketebalan tertentu. Jadi nggak harus segitiga atau gitu ya. Terus tidak harus seperti ini, beda. Ini bentuk stick. Nah, yang ini adalah bentuk saku. Bentuknya saku ini bentuknya kayak kotak, tapi lebih dipres. Jadi bentuk awalnya itu adalah loin masih seperti ini. Tadi kalau yang ini kalau yang stick diiris secara tegak lurus. Kalau yang bentuk yang saku ini diiris secara horizontal. Tapi dilakukan pengepresan, trimming, dan juga pengulitan. Tapi juga dia ini tuh bentuknya jajaran genjang ya, jadi hampir persegi panjang gini, dan itu tipis, bentuk saku. Nah, ini ada jenis ikan dan olahan daging ikan. Untuk ikan air tawar, contohnya nih, ikan air tawar, jika kita bicara dari habitat hidupnya, dia kelompok air tawar. Contoh, ini dicontohkan saja. Untuk ikan air tawar, jika kita bicara tentang morfologi dan bagaimana olahannya, ini contoh langsungnya. Kita contohkan ikan air tawar. Bentuk morfologinya itu, ikan ini warnanya abu-abu, kehitaman dan licin. Ada kumisnya itu panjang, mencuat dari sekitar mulutnya. Nah, ini bagaimana olahannya, itu bisa jadi abon lele, keripik kulit lele asap, dan sebagainya. Banyak peneliti telah mengembangkan berbagai macam pengembangan produk ya, produk olahan ikan. Ya, di sini untuk contoh dari ikan lele. Untuk selanjutnya ini ikan emas. Ikan emas ini ada yang bentuknya memanjang dan memipih tegak. Nih, lihat ya, pipih tapi tegak di sini. Ada yang namanya mulutnya nih, bisa dilihat di sini. Ada warna tubuhnya itu abu-abu mengkilap, ditutupi sisik, seperti yang kalian lihat kalau misalnya kalian sering lihat yang namanya ikan emas. Pasti kemungkinan besar kan kalau untuk jenis ikan ini kalian udah pernah lihat, jadi bisa mengilustrasikannya di sini. Nah, ini bentuk olahannya itu ada yang dipepes, ada yang dipasmol, dan ada yang sebagainya. Maksudnya ada yang digoreng biasa, ada yang itu bermacam-macam olahannya. Untuk ini banyakkan konsumsi rumah tangga ya, banyak dikonsumsi rumah tangga. Nah, ini ikan bawal nih. Ini udah ikan bawal itu kan ada bawal air tawar, ada bawal air laut. Di sini kita mencontohkan untuk ikan bawal air tawar. Dari morfologinya dia pipih juga, berenang bergelombol, terus tampak bulat, sedikit membulat ya. Ini lihat bagian punggungnya
bagian sini itu seperti membulat, oval sedikit, oval. Warnanya itu ada kuning kemerahan, terutama di bagian perutnya. Nah, ini olahannya itu ada yang dibakar, ada yang diasam manis dan sebagainya. Itu bagaimana, sesuai dengan judulnya, bagaimana morfologi kaitannya dengan olahan. Itu ya. Ini kita mencontohkan selanjutnya ikan perairan payau, perairan antara tawar dan laut. Di sini tuna dikenal dengan berenang cepat. Warna tubuhnya itu ada sisi kecil, ada warna biru tua, bagian dorsalnya, terus bagian atasnya itu gelap, dia berwarna kuning kecerahan, ada juga pinggirannya warna gelap. Ini tuna ini ya, tadi contohnya yang bentuk-bentuk olahan tuna itu ya, ada yang di fillet, ada yang di steak, ada yang dikalengkan dan sebagainya, ada yang bentuk yang loin tadi, ada yang bentuk segitiga tadi. Itu contoh olahannya. Nah, ini selanjutnya ikan tenggiri. Nih bentuknya cakep ya. Ikan tenggiri ini warnanya dari morfologinya itu warna biru-biru gelap, biru belang-belang gitu ya, gelap. Mulutnya besar dan giginya tajam untuk tenggiri ini. Ukurannya 1 sampai 2,2 meter tenggiri. Jadi contohnya ini dapat diolah sebagai kerupuk, siomay, pempek dan sebagainya. Ini makanya ikan tenggiri ini agak mahal, maksudnya bukan agak ya, termasuk mahal kalau di pasaran. Karena kalau misalnya mau beli utuh banget, karena ukurannya panjang seperti ini kan, utuh banget, itu jadinya mahal. Jadi banyak orang tuh hanya potongan-potongannya saja sudah telah dipotong. Untuk yang tenggiri baru setelah dipotong, pedagang-pedagang atau industri kecil membelinya dengan ukuran potong, baru diolah lagi untuk dijadikan kerupuk, siomay, pempek. Ada yang menjual untuk utuh karena ukurannya besar ini, itu biasanya diekspor gitu, atau di industri atau di rumah makan lokal juga bisa itu bisa ditemukan untuk ikan tenggiri yang dijual secara utuh. Namun kalau misalnya di pasaran tradisional itu biasanya sudah dalam bentuk potongan. Nah, ini selanjutnya tentang ikan kembung. Di sini morfologinya udah kelihatan. Ikan kembung ini yang biasa kita nggak asing lagi ini. Kalau misalnya bagi yang sering ke marketplace atau dan sebagainya ya, untuk fish market dan sebagainya, itu ini tidak asing untuk ditemui. Warnanya keemasan, di bagian garis rusuknya ini ada di sini warnanya keemasan nih, bagian rusuknya. Terus bagian sirip punggungnya nih ya, itu juga kekuning-kuningan, sedikit keabuan juga di sini. Terus panjangnya itu sekitar 35 cm, itu yang maksimum. Namun panjang rata-rata adalah 20 sampai 25 cm. Nah, ini dapat diolah menjadi bumbu kuning atau digoreng langsung, atau bisa untuk ikan kembung yang dijual di pasaran tanpa duri. Banyak variasinya yang dapat disajikan untuk olahan yang siap dipasarkan, itu banyak jenisnya ya. Nah, ini
Selanjutnya kita bicara tentang, tadi sudah mencontohkan antara ikan air payau, ikan air tawar. Nah, ini di sini dilihat nih, kita tetap bicara tentang komposisi dagingnya bagaimana. Kalau dilihat dari tabel untuk yang ikan air tawar, kelompok ikan air tawar ini berdasarkan penelitian, ini ada nilai kalori atau energi yang paling tinggi itu adalah ikan emas. Di sini yang paling tinggi adalah ikan emas, ya. Di sini yang paling tinggi. Sini ikan emas yang paling tinggi, kemudian itu nilai dari kalori ya atau energinya. Namun kalau misalnya dilihat dari per masing-masing komposisi bahan kimianya itu, ini yang paling tinggi proteinnya tetap didominasi oleh ikan emas. Namun di sini juga seiring dengan tingginya protein, dia tinggi juga lemaknya, kolesterolnya juga dia paling tinggi, semuanya serba paling tinggi di sini. Zat besinya juga. Jadi ya, dari keempat jenis ikan ini yang paling tinggi dari segi nilai gizinya itu adalah ikan emas dibanding ikan lele. Untuk yang keduanya itu disusul oleh ikan lele ya. Ikan lele, walaupun dari segi protein lele dan bawal ini lebih tinggi ikan bawal, tapi ikan lele di sini, ikan lele dan ikan bandeng ini sama, kandungan gizinya sama, ikan lele dan ikan bawal. Nah, dia lebih tinggi komposisi, hampir rata-rata komposisi kimianya ikan lele dan ikan bandeng ini lebih tinggi daripada ikan bawal. Hanya saja di bagian protein ikan bawal ini dia yang paling tinggi. Nah, ini dapat dilihat nih, protein tinggi justru ikan bawal ini ya, bagus. Protein tinggi tapi lemaknya itu sedikit ya, kolesterolnya itu lebih sedikit gitu. Proteinnya tertinggi tapi kolesterol dan lemak itu tinggi, sedikit. Jadi kalau misalnya bagi yang menerapkan pola diet gitu ya, untuk mengontrol pola makan gitu ya, ini sangat bagus nih untuk ikan bawal. Nah, selanjutnya untuk ikan kakap di sini, untuk ikan tenggiri dan ikan kembung itu hampir sama komposisi kimianya. Sedangkan ikan kakap dan ikan tuna itu juga hampir sama. Di sini dilihat ikan kakap dan ikan tuna itu sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus dari segi proteinnya. Di sini ikan ini proteinnya tinggi, lemaknya malah kecil, lebih bagus nih, lemaknya kecil sekali, kecil 1, tapi kolesterolnya itu tinggi. Di sini malah justru tinggi. Kalau ikan tenggiri tidak jauh berbeda dengan ikan kembung, dan sebenarnya ini agak seimbang ya. Kalau misalnya proteinnya 21,4 ya, lemaknya segini, kolesterolnya pun tinggi, sebenarnya masih rata-rata juga. Lanjut ya. Oke. Ya, ini demikian pemaparan materi yang saya jelaskan tadi. Semoga dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi adik-adik.
Jika ada yang ditanyakan, silahkan dituangkan dalam forum. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.